Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebelumnya kita baca Matius 1 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Konas di bulan November yang lalu, Ketua PGI berulang-ulang menyampaikan bahwa gereja saat ini harus fokus dengan keluarga-keluarga. Makanya dia menyampaikan satu topik yang menarik pada waktu konsultasi nasional POG Indonesia tentang Ecclesia Domestica, khususnya di dalam keluarga. Kenapa demikian? Nanti saya akan memaparkan, Bapak Ibu mungkin nanti akan terkaget-kaget bahwa faktanya keluarga-keluarga saat ini mengalami krisis yang luar biasa. Mengalami persoalan yang tidak mudah. Dan mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Keluarga-keluarga di Indonesia, bahkan di kalangan Kristen, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat dari teks ini yang pertama, kita belajar bahwa ketika Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka yang pertama yang harus kita renungkan adalah Allah hadir ketika keluarga menghadapi ambang kehancuran. Kalau kita melihat di sini di ayat yang sebelumnya, di ayat 19 dan 20, dikatakan demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini adalah laki-laki yang baik. Dikatakan di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Seorang yang tulus hati. Inilah laki-laki yang katanya jarang ditemukan sekarang. Anak-anak muda yang putri-putri pasti punya impian. Nanti suami saya seperti ini. Pasti ya. Begitu juga yang cowok-cowok di sini laki-laki pasti punya, saya mau calon istri saya seperti ini. Kalau kita lihat Yusuf ini adalah seorang yang baik hati. Menurut saya baik Yusuf di sini maupun Yusuf yang dulu di perjanjian lama, mereka ini beda-beda tipis. Mereka laki-laki yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, engkau harus punya kategori pacarmu, calon suamimu, kamu harus punya kategori. Dan kategori itu harus berdasarkan firman Tuhan, gak sekedar ganteng dan cantik saja, enggak. Atau hanya sekedar dia kaya, enggak. Saya kalau ngelihat sekarang anak-anak muda berpacaran, sudah ada yang panggil papi mami. Faktanya yang saya temukan, setelah nikah, panggilnya apa kira-kira Bapak Ibu? Masih papi mami kah? Ya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keluarga. Kalau kita melihat di sini, Yusuf seorang laki-laki yang baik, tetapi persoalannya adalah ketika dia mendengar bahwa Maria sedang hamil, ini menjadi masalah.
Bagaimana perasaan kita sebagai laki-laki, khususnya yang belum menikah atau yang sudah menikah lah. Calon istri kita, tunangan kita tiba-tiba dikatakan hamil. Apa enggak rasanya itu dunia terasa runtuh bagi kita? Apa kira-kira respon Bapak Ibu ketika mendengar calon tunangannya hamil? Bukan dia yang hamili loh, tiba-tiba hamil. Belum lagi dengan budaya yang terjadi pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami kebingungan di ayat ini. Di ayat sebelumnya dikatakan Yusuf bertunangan dengan Maria. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di sana dia itu istrinya, suaminya. Loh sebenarnya udah nikah apa belum? Bapak Ibu Saudara, yang pertama pertunangan di budaya Yahudi itu ada dua pertunangan di budaya Yahudi. Yang pertama adalah pertunangan di usia yang masih kecil. Di beberapa daerah di Indonesia ada yang mengadopsi itu Bapak Ibu. Mereka mengadopsi masih kecil, ditunangkan. Itu ada di budaya Yahudi. Umur sampai 12 tahun, mulai dari 10 sampai 12 tahun, itu sudah ada pertunangan pada masa kecil. Dan menurut budaya Yahudi ketika sudah bertunangan itu, maka kalau di tengah perjalanan nanti kedua orang tua tidak sepakat lagi dengan pernikahan, itu nggak apa-apa, nggak jadi. Tapi ada pertunangan yang kedua, yaitu pertunangan Hamin 1 sampai 2 tahun. Ini juga yang sering diadopsi juga di hampir semua gereja-gereja. Ya. Hamin 1 sampai 2 tahun. Dan menurut budaya Yahudi, ini tidak bisa lagi berpisah. Kalau ini dipisahkan, maka ini disebut sebagai perceraian. Ini sudah sangat terikat. Ya, tapi yang menjadi catatannya adalah dalam tunangan ini statusnya itu pasangan tidak boleh tinggal bersama dan tidak bisa hidup selayaknya suami istri. Itulah mengapa Yusuf ini kaget ketika mendengar Maria ini hamil. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, keluarga ini hampir hancur Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Maria hamil, lalu Yusuf diam-diam ingin meninggalkan dia. Kalau di bangsa Yahudi orang bertunangan seperti ini di usia yang masih dewasa, dianggap itu sudah menikah. Nanti pas pernikahan itu tinggal seremonial lagi, sudah sah mereka menikah. Tapi kalau sampai berpisah, berarti ini disebut sebagai perceraian. Yusuf bingung dengan apa yang terjadi. Hampir-hampir mereka bercerai dengan kondisi yang seperti ini. Tapi kalau kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-20, yang ke-19. Karena tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Di tengah-tengah kebingungannya ini, di tengah-tengah ambang kehancuran daripada keluarga Maria dan Yusuf ini, maka kalau kita lihat di situ, di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Di tengah-tengah kebingungannya, Tuhan hadir melalui mimpinya. Dikatakan di sana apa? Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ambang kehancuran keluarga daripada Yusuf dan Maria, Tuhan hadir, dia mengintervensi keluarga itu. Bapak Ibu. Dia hadir dalam keluarga itu. Maka yang pertama, Allah hadir ketika keluarga menghadapi ambang kehancuran. Ketika Yusuf merasa tidak ada lagi harapan, maka Tuhan hadir untuk menguatkan dia. Kamu harus menikahi Maria. Karena anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga hari-hari ini sama seperti Yusuf. Ada mungkin bapak-bapak di sini yang
sudah mulai berpikir kayaknya saya tinggalin istri saya ini. Gak kuat lagi aku hidup sama dia. Setiap hari seperti ini, setiap hari aku tersiksa. Daripada sakit begini lebih baik sakit gigi. Saya pernah bersaksi di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ada seorang ibu-ibu yang selama 30 tahun dia mendoakan supaya suaminya mati. Dan ketika mati, dia ngomong sama anak-anaknya di depan peti mati suaminya. Saya bersyukur bapakmu mati, sudah 30 tahun saya berdoa. Dan jangan sampai ada di antara kita yang sedang mengalami demikian Bapak Ibu. Di ambang kehancuran. Kita lihat tadi drama itu sangat menyentuh Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya baik, kelihatannya kaya, rajin pelayanan. Tapi faktanya banyak hal ini yang terjadi, bahkan lebih mengenaskan daripada ini. Terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen saat ini. Maka Tuhan hadir untuk memulihkan. Melalui Natal ini, keluarga kita harus dipulihkan. Beberapa fakta tantangan keluarga saat ini. Banyak keluarga Kristen hidup dalam tekanan ekonomi yang memicu pertengkaran. Karena janji di depan ini Bapak Ibu Saudara enggak semudah itu melakukannya. Ketika Bapak Ibu melakukan janji pernikahan dalam waktu susah ataupun senang, saya akan setia sampai mati. Giliran masalah ekonomi itu tidaklah mudah. Kalau Tuhan tidak intervensi, keluarga kita bisa runtuh Bapak Ibu Saudara. Komunikasi suami istri semakin renggang dan penuh kesalahpahaman. Perselingkuhan dan ketidaksetiaan ini makin terjadi di mana-mana. Banyak rumah tangga menyimpan luka batin yang tidak disembuhkan. Entah itu anak-anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya. Angka perceraian tinggi. Termasuk di kalangan keluarga beragama, termasuk Kristen. Bapak Ibu bisa lihat media sosial saat ini, wow. Perceraian seolah-olah dinormalisasikan. Anak-anak muda terjebak dalam pergaulan bebas, kecemasan dan krisis identitas. Salah satu kenapa anak-anak muda itu terjebak dalam pergaulan bebas karena tadi. Salah satu penyebabnya itu, orang tuanya sibuk apa, mereka berpikir ketika sudah kasih uang kepada anaknya, anaknya bahagia, tidak didampingi, anaknya hidup sembarangan. Kita bersyukur tadi drama itu, Ebi datangnya ke gereja di alamat yang tepat. Happy ending sekali drama itu. Tapi faktanya, banyak anak-anak muda memilih tidak di alamat yang tepat ketika mengalami tekanan seperti itu. Mereka kadang memilih ke tempat lain. Dan faktanya, ketika orang tuanya tidak memberikan apa yang dia butuhkan secara kasih sayang, anak perempuan dia bisa mencari itu kepada laki-laki lain. Akhirnya terjebak, hidup berantakan, hancur. Bapak Ibu Saudara, maka saya sangat bersyukur tahun ini diberikan tema keluarga ini, artinya kita diberikan waktu untuk refleksi Bapak Ibu Saudara bagaimana keluarga kita masing-masing. Gawai dan media sosial merusak kedekatan keluarga. Banyak keluarga yang kehilangan mesbah doa dan firman, tidak ada lagi persekutuan dalam rumah tangga. Rumah terlihat baik di luar tetapi hancur di dalam. Rumah mewah. Tapi belum tentu orang-orang yang tinggal di rumah seindah yang kita lihat. Banyak keluarga merasa Tuhan jauh dan hampir menyerah. Banyak Bapak Ibu Saudara. Ini saya sampaikan dengan sumber-sumber terpercaya. Ini data dan fakta keluarga di Indonesia. Yang pertama, baru-baru ini diberitakan bahwa jumlah perceraian di Indonesia tetap tinggi. Menurut laporan tahun 2025, tercatat 466,359 kasus perceraian. Ini yang warna biru ini link sumbernya Bapak Ibu Saudara.
400.000 Bapak Ibu Saudara. Kasus perceraian. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca, tidak sedikit diantaranya adalah keluarga Kristen. Padahal jelas pengajaran firman Tuhan, doktrin firman Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai. Tapi faktanya perceraian terjadi di mana-mana. Bahkan setelah bercerai, nikah lagi. Gereja mau juga memberkati. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Di banyak kasus, penyebab perceraian sering berkaitan dengan masalah rumah tangga. Perselisihan atau pertengkaran rumah tangga, tekanan ekonomi, masalah komunikasi, nilai atau prioritas dalam rumah tangga. Ini salah satu penyebab daripada perceraian di Indonesia. Bapak Ibu masih ingat saya pernah berkhotbah di sini. Salah satu faktor perceraian apa? Obesitas. Makanya beberapa usul dari jemaat kalau boleh di depan. Dalam waktu kamu kurus atau gemuk, saya tetap mencintai kamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Berbagai macam faktor Bapak Ibu Saudara. Sampai orang bercerai. Sebuah penelitian di GKI Immanuel Werur di Papua menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, rasa cemburu, dan masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian di antara keluarga Kristen. Meskipun secara doktrin pernikahan seumur hidup dipegang teguh. Artinya hanya secara teoritis saja mereka mempercayai tentang pernikahan sampai maut memisahkan. Faktanya di tengah persoalan, di tengah masalah, cerai juga. Ini fakta. Kajian teologis kontemporer memperlihatkan bahwa meskipun ajaran Kristen menganggap pernikahan sebagai ikatan kudus, realitas jemaat menunjukkan bahwa banyak pasangan Kristen mengalami perceraian dan retaknya rumah tangga. Ini yang terjadi di kalangan Kristen. Kita lihat persoalan fakta dan data, krisis di kalangan anak muda. Anak-anak muda saya harap Anda tidak termasuk di dalam data ini. Yang pertama, sebuah survei nasional menunjukkan bahwa dari remaja di Indonesia 10 sampai 17 tahun, sekitar 34% melaporkan mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sekali lagi, saya berharap anak-anak muda tidak termasuk di dalam 34,9% ini anak-anak muda Gereja PO Kemang Pratama. Dalam satu studi di Provinsi Jawa Timur, terhadap remaja umur 15 sampai 18 tahun, masalah emosional seperti rasa cemas, sedih, stres, dan masalah pergaulan, termasuk konflik dengan teman sebaya, menjadi dua kategori paling umum yang dialami oleh remaja saat ini. Selain aspek mental, ada masalah pergaulan bebas, moral, sosial. Menurut data BKKBN 2024, banyak remaja di Indonesia yang sudah pernah melakukan hubungan seksual di usia 15 sampai 19 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seks di luar pernikahan atau pacaran beresiko meningkat di kalangan remaja. Dan ini nggak boleh terjadi di kalangan Kristen. Harusnya nggak boleh. Maka kalian harus menjaga gaya pacaran kalian. Makanya kalau orang tua bilang jangan pacaran dulu, ya kalau bisa ditahan dulu. Jangan dulu pacaran, masih SMP, masih SMA pacaran. Tujuannya apa? Oh, supaya semakin semangat belajar. Oh ya? Pacaran itu tujuannya untuk menikah. Ya. Coba ingat itu baik-baik. Makanya orang tua sekarang punya tanggung jawab yang saya bilang berat Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang sharing sama saya, aduh kalau punya anak perempuan itu, aduh. Punya anak perempuan menjaganya itu, aduh. Kan gak bisa 24 jam harus jaga. Sama, laki-laki juga sama. Punya anak laki-laki maupun perempuan sama. Artinya sekarang ini sedang terjadi di berbagai daerah. Khususnya di kota-kota metropolitan termasuk kota Bekasi ini. Pergaulan anak-anak muda luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara.
hati-hati. Anak-anak muda, engkau boleh pacaran, boleh. Tapi ingat bahwa pacaran itu ada batasnya, ada batas-batas tertentu. Jangan melakukan hal-hal yang memicu terjadinya hal ini. Seks di luar pernikahan tidak dibenarkan. Kemudian, pergaulan bebas dan kenakalan remaja termasuk seks pranikah, pacaran beresiko, penggunaan narkoba, perilaku kriminal, kenakalan, tetap menjadi isu nyata di masyarakat, mencerminkan bahwa nilai moral dan stabilitas remaja menghadapi tantangan besar saat ini. Maka melalui Natal ini, Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam kebingungan Yusuf, dalam kebingungan kita semua, di tengah-tengah ambang kehancuran mungkin keluarga kita yang hadir di tempat ini, Tuhan mengutus malaikatnya berbicara melalui mimpi kepada Yusuf, dikatakan, jangan takut. Engkau yang saat ini, keluarga yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, Tuhan datang kepada kita melalui Natal. Tuhan katakan jangan takut. Natal mengingatkan kita, ketika keluarga kita tidak mengerti apa yang terjadi, Tuhan tetap mengerti dan tetap memegang kendali keluarga kita. Amin. Yang kedua, Allah hadir dengan tujuan menyelamatkan. Dia 21 mengatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus itu berarti Tuhan yang menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk memberi dekorasi, perayaan atau tradisi. Ia datang dengan misi yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Dia datang dengan misi yang jelas, yaitu menyelamatkan dari apa? Dikatakan di situ. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di tengah-tengah dunia yang hancur, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, Allah hadir untuk menyelamatkan dari dosa. Masalah utama manusia adalah dosa, Bapak Ibu. Dosa ini menimbulkan dua akibat. Merusak hubungan kita dengan Allah dan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Dosa ini harus dibereskan. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang. Kalau kita bersuka cita hari ini, kalau kita bersama-sama merayakan Natal dengan effort yang luar biasa, dekorasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Deni, Bu Mira yang sudah mendekorasi ini, para full timer. Dekorasi yang luar biasa. Kenapa kita melakukan semuanya ini? Kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Dan Allah sangat membenci dosa. Sangat benci dosa. Ini mengapa? Inilah mengapa dosa ini harus dibereskan, harus diselesaikan. Dan dia datang melalui Natal. Dan harus Yesus yang datang. Kenapa? Syaratnya yang menebus dosa itu adalah yang tidak berdosa. Maka kalau dicari di seluruh dunia, siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Maka Allah punya inisiatif sendiri. Karena di manusia di muka bumi ini tidak ada yang hidupnya suci satu orang pun. Maka dia mengutus anaknya dari sorga ke dunia. Menjadi manusia 100% untuk menyelamatkan dia. Dan hanya dia yang bisa menyelamatkan. Itulah sukacita kita. Jangan sampai salah bersukacita. Sukacita kita karena Tuhan Yesus datang. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dalam konteks keluarga, dia menyelamatkan suami dari dosa yang keras hati. Kita bersyukur tadi Pak Evan ini bertobat dia di akhir. Ya, bertobat ya. Tapi masalahnya kadang ibu-ibu berkata sudah berpuluh-puluh kali kita Natal enggak bertobat suamiku ini. Dia datang untuk menyelamatkan istri dari luka dan kepahitan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang keluarga yang utuh itu bukan berbicara tentang bagaimana seragam datang ke gereja. Semua seragam, baju, istri, anak-anak. Belum tentu itu bahagia.
Banyak istri-istri menurut data yang sebenarnya menyimpan luka pahit pada suaminya. Dan kita harus selesaikan itu di Natal ini. Amin. Harus selesaikan. Jangan sampai kelihatannya istri merasa, kelihatannya suami kita lihat istri kita baik-baik saja. Tersenyum setiap hari, dia masak buat kita setiap hari. Tapi sebenarnya istri dalam hatinya, Tuhan aku udah gak sanggup lagi hidup sama suami. Banyak keluarga yang mempertahankan keluarganya bukan karena cintanya kepada suaminya, tapi karena cintanya kepada anak-anaknya. Kalau kita berpisah, bagaimana nasib anak-anak kita? Kalau kita berpisah, bagaimana nama baik kita di tengah keluarga? Dan ini memendam luka kepahitan. Ini harus diselesaikan di Natal ini. Menyelamatkan anak-anak dari kebingungan dan pemberontakan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh cari uang sebanyak mungkin untuk anak-anakmu, tapi jangan lupa kasih waktu buat mereka, mendampingi mereka. Menyelamatkan hubungan keluarga yang renggang, menyelamatkan masa depan yang terasa gelap. Tuhan Yesus datang untuk itu, untuk menyelamatkan keluarga kita. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga memulihkan rumah tangga kita. Natal bukan hanya sekedar Yesus lahir, tetapi kesempatan baru bagi kita untuk keluarga mengalami pemulihan secara total dari Tuhan. Coba lihat keluargamu saat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keluarga kita saat ini? Coba kita koreksi. Di Natal ini mari kita bereskan semua masalah-masalah keluarga kita. Ayo dengan rendah hati minta maaf kalau salah. Ayo ditata ulang kembali rutinitas kita, pekerjaan kita, ayo kita tata ulang kembali. Bapak Ibu Saudara, Yusuf, kalau kita dilihat di sini, dia luar biasa merespon anugerah Tuhan, merespon apa yang dikatakan oleh malaikat pada saat itu. Yang ketiga, Allah hadir agar keluarga belajar taat. Kalau kita lihat di ayat 24, dikatakan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah Tuhan bicara melalui mimpi, lalu Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf seorang yang taat kepada Tuhan. Yusuf melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia taat meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Meskipun tidak sepenuhnya dia mengerti. Karena di sini kalau kita lihat tidak ada penjelasan secara detail tentang kehamilan Maria. Tidak ada penjelasan secara detail. Tapi ketika Tuhan sudah bicara, dia taat. Ia taat menuruti firman Tuhan. Ia taat mengambil Maria sebagai istrinya. Ia taat memberi nama Yesus. Ini melalui mimpinya, nama Yesus. Ketaatan Yusuf ini membuka jalan bagi rencana keselamatan Allah bagi dunia. Banyak keluarga tidak rusak karena kurangnya cinta, tetapi rusak karena kurangnya ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi, banyak keluarga tidak rusak karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kurang ketaatan kepada Tuhan, mau berapa kali pun kita merayakan Natal di tahun ini, Natal di gereja, Natal di kantor, Natal di GBK, mau dimanapun kita merayakan Natal. Kalau tidak ada ketaatan kepada Tuhan, tidak akan pernah terjadi pemulihan bagi keluarga kita. Maka sekarang kita harus fokus kepada keluarga kita. Biarlah kita memulai tahun 2026 nanti. Memulai dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai suami menunda-nunda untuk pulang ke rumah karena dia tidak merasakan lagi kebahagiaan di tengah keluarga. Begitu juga istri atau anak-anak. Beberapa fakta yang saya temukan.
Anak-anak mengatakan, saya bersyukur ketika papa saya pergi keluar kota bekerja. Artinya rumah ini tidak ada yang toksik lagi. Saya bahagia papa saya pergi keluar kota. Saya bahagia kalau mama saya pergi keluar sama teman-temannya di arisan. Karena kalau di rumah, dia seperti radio yang dinyalakan. Bunyi terus. Itu fakta. Mari kita ciptakan keharmonisan dalam keluarga kita. Keluarga dipulihkan bukan hanya melalui doa, tetapi melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Mengampuni, komitmen, setia, sabar, rendah hati. Dan ketaatan ini mendatangkan mujizat di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Allah hadir untuk tinggal bersama keluarga kita. Ayat 23 dikatakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Yesus tidak datang untuk sekedar singgah pada waktu Natal. Tetapi ia datang untuk tinggal, untuk menyertai pergumulan keluarga kita setiap hari. Dia bukan hanya sekedar datang pada waktu Natal. Walaupun dia sudah mati di atas kayu salib, kehadirannya kita rasakan sampai detik ini. Itulah yang disebut sebagai Immanuel, Allah beserta atau menyertai kita. Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Immanuel berarti Allah hadir di ruang tamu kita. Ketika suami istri berdebat, dia hadir di sana. Allah hadir di kamar anak-anak yang sedang terluka. Allah hadir di meja makan ketika ekonomi kita terasa berat. Allah hadir di sana. Allah hadir menemani yang menangis secara diam-diam. Allah hadir menguatkan yang hampir menyerah. Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi saat ini mungkin ada keluarga yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan di Natal ini pun terpaksa untuk menyanyikan Gloria. Terpaksa supaya orang lain lihat dia sedang bersuka cita. Sedang menyimpan rasa kepahitan, rasa duka cita. Dan hampir menyerah. Melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya nggak tahu. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada bapak-bapak yang berencana mau menceraikan istrinya. Mungkin saja. Ibu-ibu yang mau meninggalkan suami. Mungkin saja. Melalui firman Tuhan ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Allah mau keluarga kita pulih kembali Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Ini yang harus kita lakukan. Setidaknya beberapa refleksi Natal untuk kita lakukan bagi keluarga kita masing-masing. Kita pulihkan hubungan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Mari masing-masing pribadi kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saling mengampuni tanpa syarat. Ampuni. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, anak-anak muda ampuni orang tuamu. Ampuni mantumu, mertuamu, ampuni. Kita mau pulih bersama, maka kita harus menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup dalam rumah tangga kita. Komunikasi yang jujur, penuh dengan kasih. Bangun kembali waktu bersama. Jangan terlalu sibuk juga pelayanan sampai meninggalkan keluarga. Iya Bu Evi Waluya. Terlalu sibuk pelayanan, akhirnya anaknya sakit pun gak dipeduliin. Udah pulang sendiri aja naik Gojek. Ini kayaknya relate juga ya. Ada yang relate gak? Bangun kembali waktu bersama dengan keluarga. Kemudian atur ulang peran dan tanggung jawab keluarga. Jangan dibolak-balik. Bagaimanapun ceritanya istri gak bisa jadi kepala rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Jadi ambil peran masing-masing. Kemudian
Hentikan pola lama dan buat komitmen baru. Kita masih ada waktu untuk merencanakan resolusi kita di tahun 2026 ini. Dan saya berharap salah satu resolusi kita di tahun 2026 ini, salah satunya adalah keluarga kita. Amin. Bagaimana keluarga kita semakin luar biasa di tahun 2026 nanti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memulihkan keluarga kita. Melalui Natal ini, mari kita bersama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kasih Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga kita, pribadi kita masing-masing. Tuhan berkati kita semua.